perbedaan pendapat biasa, tapi mana yang berlaku dari putusan MK? Sedikit saya menanggapi sosok tadi yang dibilang Bang Hotman, pertama kali hakim konstitusi menyerang sesama hakim. Beliau mengatakan sangat bingung, kami juga sangat bingung melihat orang ini. Kenapa ya? Melihat siapa? Pak Saldi Isra ini. Oh, Bapak bingung melihat dia? Iya, di satu sisi dia seolah menyerang ke kolehannya soal integritas. Benar. Di sisi lain saya juga bertanya soal integritas beliau terkait imparsialitas. Ya. Imparsialitas itu hakim kalau memeriksa perkara yang ada kaitan dengan dirinya, ya kan? Dia mengundurkan diri. Ya. Tahun 2020 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya. Di mana personally ya, karena undang-undang yang mengikat untuk publik, tapi Saldi Isra diuntungkan. Usianya belum 55, tetapi dengan pasal tersebut tetap dia akan menjadi hakim konstitusi yang tadinya hanya untuk 2 periode menjadi 15 tahun. Ya, tapi kan bukan dia yang bikin. Bukan. Lalu undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan dia jadi hakimnya? Dia jadi hakimnya. Dia tidak disenting, dia menolak. Menolak? Menolak permohonan orang yang ingin membatalkan. Karena itu tersebut. merugikan dirinya? Karena itu, ya, karena pasal tersebut menguntungkan dirinya. Artinya apa? Kita ini tidak ada di ruang hampa. Semua, ya kan? Lalu, pada saat lu untung, lo boleh gitu. Tidak, itu dia. Yang kedua, Pak Hotman, ya kan? Saya dulu kuliahnya saya kuliah di kampung, Pak, di Universitas Lampung. Semester 3 kita belajar hukum acara, ya kan? Perdata pidana. Saya bertanya ke Profesor Abdul Qadir Muhammad, ya kan? Pak, apa itu amar putusan? Amar putusan adalah penjatuhan putusan. Itulah yang berlaku. Iya. Penjatuhan putusan itu apa, Pak? Ya mahkotanya putusan, itulah yang dilaksanakan. Itu yang berlaku. Berbagai pertimbangan, rasio dan insidensi harus menunjang amar putusan. Tetapi ketika ada perbedaan antara rasio dan insidensi dengan amar putusan, mana yang dilihat? Yang berlaku? Amar putusan. Makanya gini, Pak. Ya. Di lembaga peradilan yang masih mengenal banding dan kasasi, ya, itu sering menjadi senjata kita. Ya kan, Bang Hotman? Ya. Saya sering mempelajari perkara-perkara Bang Hotman. Ya. Kalau ada itu, Bang Hotman naik ke banding atau kasasi. Ya. Karena ada pertentangan antara amar. Tapi bukan Bang Hotman mengabaikan begitu saja amar putusan, karena itulah yang mengikat. Itulah hukum misalnya yang berlaku. Gini, di pidana. Dengan pertimbangan macam-macam, begitu putusannya dengan ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun. Itu yang dilaksanakan. Walaupun di dalamnya rasio pertimbangan ada macam-macam. Putusannya, perdata misalnya. Dengan demikian penggugat harus membayar 100 miliar kepada kliennya Pak Hotman Paris. Itu yang dilaksanakan. Benar. Karena dalam pelaksanaan putusan, amarnya. Amar yang berlaku. MK sempurna, jauh dari sempurna, ya kan ya. Tapi mana yang berlaku? Ya amarnya. Itu kurang lebih begitu. Jadi Anda mau mengatakan sekalipun ada cacat dalam pertimbangan hukum, karena konstitusi tapi kita tetap mengatur, yang berlaku adalah amar, begitu. Konstitusi kita mengatur putusan MK adalah final. Itu harus dilaksanakan.